Mula pertama bersama keluarga kami, saya menyapa saudara semua, selamat malam, shalom alehem. Puji Tuhan, kami 2 hari ini mengikuti satu acara yang diselenggarakan oleh gereja kita, Gereja Pantekosta Tabernakel, KKR Pasca, dan juga rapat kerja wilayah. Ada 8 provinsi yang datang ke Batam. Kami bersekutu dan kami mendengarkan firman Tuhan. Secara fisik sangat lelah, tetapi secara rohani kami mendapatkan banyak berkat, sehingga kami semakin giat dalam melayani Tuhan. Memang acara itu dibuka untuk umum, untuk sidang jemaat, tetapi memang lebih khusus kepada hamba-hamba Tuhan yang kita sebut AMB atau anggota majelis besar seperti kami. Kita tetap setia Bapak Ibu, sehingga pelayanan yang kita sedang kerjakan semakin hari semakin maju, dan pemberitaan firman Tuhan semakin hari semakin maju, dan jemaat semakin diberkati oleh Tuhan, semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Malam ini kita masuk pada ayat berikutnya dari pasal 7 kitab Roma. Saya ambil tema, atau saya buatkan tema Body of Death atau tubuh maut. Tubuh maut. Ya, coba. Roma pasal 7 ayat yang ke-13 mulai sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang genap. Roma pasal yang ke-7 ayat 13 mulai. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata sebagai dosa, dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. 14. Sebab kita tahu bahwa engkau telah dapat rohani, tetapi aku bersifat daging, berjuang di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa engkau lebih baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan aku berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini: jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah,
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti ada 26 ya, 26 ayat 26 sampai ayat 26. Ya, ini merupakan sebuah pergumulan dari Rasul Paulus. Ya, kita akan menelusuri satu persatu nanti, dan kita juga melihat nanti apakah memang hal ini menjadi pergumulan kita juga sebagai orang yang percaya atau orang yang mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan. Ya. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ayat 13 dikatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Dari ayat ini ada 2 poin yang saya temukan. Pertama adalah bahwa yang baik itu adalah hukum Taurat, ya. Yang baik itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat bukan menjadi kematian. Ya. Mengapa saya katakan yang baik itu merujuk pada hukum Taurat? Karena kalau kita lihat ayat sebelumnya atau yang kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu, coba Desi ayat yang sebelumnya, ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, Ya. dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Iya, jadi di sini Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar, dan hukum Taurat itu baik. Jadi yang baik di sini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak mungkin menjadi kematian bagiku. Hukum Taurat tidak mungkin menjadi kematian bagi manusia. Hukum Taurat bukanlah sumber kematian. Mengapa? Karena kita tahu bersama hukum Taurat adalah firman Tuhan. Tidak mungkin Tuhan memberikan hukum Taurat atau Tuhan menurunkan hukum Taurat melalui Musa untuk menjadi sumber kematian bagi kita atau bagi umat Israel pada masa itu. Tuhan tidak memaksudkan hukum Taurat itu sebagai sumber kematian bagi manusia. Jadi jelas Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat bukanlah menjadi sumber kematian. Itu yang pertama dari ayat ini Bapak Ibu. Yang kedua, selanjutnya dikatakan oleh Paulus bahwa dosa itu nyata. Ya, dosa itu nyata. Di ayat ini juga kita menemukan kenyataan dari dosa. Bapak Ibu, dosa itu adalah sebuah kenyataan. Dosa itu adalah suatu fakta. Dosa itu adalah realita yang faktual. Nah, di sini dikatakan oleh Paulus, dosa mempergunakan hukum Taurat, dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian. Sekali lagi, hukum Taurat bukanlah sumber kematian, hukum Taurat bukan kematian, tetapi dosa menggunakan hukum Taurat menjadi kematian. Dosa menggunakan yang baik itu menjadi kematian. Dengan cara apa? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya bahwa ketika hukum Taurat memerintahkan atau melarang jangan mengingini, justru ketika manusia membaca atau mendengarkan itu, syahwat manusia itu malah meningkat.
rasa ingin tahunya semakin tinggi. Ketika dia dilarang, dia semakin pengen melakukannya, semakin ingin melanggar. Ya. Ingin tahu. Selalu seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sebelum Taurat diberikan oleh Tuhan, di Taman Eden hanya satu larangan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada Taurat, tidak ada firman Tuhan, tidak ada perintah yang lain. Hanya satu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Iya. Itu sifatnya manusia Bapak Ibu. Ya, ketika dilarang, semakin ingin. Ketika dibilang tidak boleh, semakin pengen. Dia bertanya, mengapa tidak boleh? Ya, ketika orang tua mengatakan jangan, dia akan bertanya, mengapa jangan? Maka kalau kita perhatikan, tidak ada satupun peraturan yang tidak dilanggar oleh manusia. Baik itu peraturan Taurat, saya sampaikan itu ada 613, tidak ada satupun yang tidak dilanggar, semua dilanggar. Ya. Peraturan-peraturan yang ada di rumah, ya, kalau orang tua memberikan peraturan atau membuat peraturan di rumah, juga pasti dilanggar oleh anggota rumah, oleh anak, oleh istri, dan seluruh yang ada di rumah. Kalau ada peraturan di perusahaan, ya, pasti dilanggar. Atau manusia mencari cara untuk melanggar peraturan itu tanpa kena sanksi atau tanpa kena hukuman. Peraturan pemerintah juga demikian. Apapun peraturan pemerintah, pasti dilanggar. Pemerintah suruh harus pakai helm kalau berkendara, pasti dilanggar. Ya. Jangan menabrak lampu merah, pasti dilanggar juga. Apapun itu, tidak ada peraturan yang tidak dilanggar. Meskipun orang tahu bahwa peraturan itu sebenarnya dibuat untuk ditaati. Peraturan itu adalah baik adanya. Mengapa pemerintah meminta atau memerintahkan supaya warga pakai helm? Sebenarnya baik. Tujuannya baik. Supaya ketika terjadi sesuatu di jalan, terjadi kecelakaan, ya, kepala kita tidak terbentur ke aspal. Dan kita selamat. Jadi peraturan itu bukan sumber kematian. Tetapi faktanya, setiap kali peraturan diberikan, itu selalu menggugah hati. Ya. Jangan sentuh, pasti pengen disentuh. Jangan buka, pasti pengen dibuka. Jangan pergi ke sana, pasti pengen pergi ke sana. Ya, selalu begitu. Selalu membuat kita penasaran, mengapa sih dilarang? Mengapa sih diperintah begitu? Mengapa sih tidak boleh? Mengapa sih tidak boleh disentuh? Itu yang mengakibatkan kematian di sini. Jadi dosa itu memiliki kesempatan di dalam perintah yang baik itu untuk menggugah keinginan manusia. Dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian. Dosa mempergunakan hukum Taurat untuk mendatangkan kematian. Bahkan dosa dikatakan menjadi lebih nyata lagi. Coba Desi bacakan tadi ayat yang ke-13 bagian terakhir itu. Ya. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Iya. Kalau dalam Alkitab yang saya miliki, ya, terjemahan baru edisi kedua, dituliskan begini. Supaya oleh perintah itu, supaya oleh hukum Taurat itu, dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Ya. Dosa luar biasa nyatanya sebagai dosa. Ya. Jadi dosa itu nyata.
Dosa itu nyata. Nah, dosa itu menjadi lebih nyata oleh perintah hukum Taurat. Beberapa kali saya berikan ilustrasi atau contoh di tempat ini. Ketika seseorang mengalami gejala penyakit tertentu, kemudian ia datang ke dokter. Dokter memeriksa yang bersangkutan dan menyatakan apa penyakitnya. Mungkin ada beberapa penyakit yang gejalanya sama, ya, gejalanya sama. Maka kita pergi ke dokter supaya tahu apa ini, penyakit apa ini, ya. Nah, sebenarnya penyakit itu sudah ada dalam tubuh kita. Kita sudah mengalami penyakit itu, sudah mengidap penyakit itu, tapi kita pergi ke dokter supaya kita tahu, ya, penyakit apa sebenarnya yang sedang kita alami. Penyakit apa persisnya yang sedang kita alami. Sama seperti itu Bapak Ibu, hukum Taurat juga semacam detektor, ya. Semacam detektor untuk melihat atau untuk mendiagnosa bahwa manusia itu adalah manusia yang sudah berdosa. Karena dosa itu sudah merajalela sedemikian rupa sebelum hukum Taurat diberikan. Dari kejatuhan Adam dan Hawa, kemudian anaknya Kain langsung membunuh. Jadi dosa membunuh telah ada sebelum hukum Taurat jangan membunuh ada. Tetapi dosa membunuh itu semakin nyata adanya ketika kita melihat atau mendengar hukum Taurat tentang jangan membunuh. Dosa berzina juga demikian. Sudah ada sebelum hukum Taurat jangan berzina diturunkan. Tetapi ketika kita membaca hukum Taurat atau umat membaca hukum Taurat jangan berzina, oh ternyata dosa itu sudah ada, dosa itu sudah nyata. Jadi hukum Taurat ini membuat dosa itu lebih nyata lagi. Ya. Dosa itu nyata. Hati-hati, ya, saudara, jangan menyangkali kenyataan dosa. Ini yang seringkali juga dilakukan manusia. Dia sudah bersalah, tapi dia menyangkali. Dia sudah berdosa, dia menyangkali dosa itu. Dia mencari cara untuk pembenaran diri. Dia tidak datang kepada Tuhan. Itu sifat manusia, Bapak Ibu. Dan itu dari nenek moyang kita sedemikian, ya. Ketika kita melihat, ya, membaca bagaimana Tuhan mencari Adam, meminta pertanggungjawaban dari Adam. Adam tidak langsung mengaku bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan, tetapi dia mencari kambing hitam. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang menyebabkan saya berdosa. Dia menyangkali kenyataan dosa itu. Itu dari dulu Bapak Ibu. Dan hari-hari ini semakin menjadi manusia menyangkali keberadaan Allah, ya, manusia tidak percaya kepada Allah, dan kemudian manusia juga menyangkali keberadaan dosa. Wah, dosa itu cuma ilusi. Dosa itu tidak ada sebenarnya. Ya, itu sekarang. Kalau saudara suka baca, ya, ada orang yang tidak percaya akan eksistensi dosa. Mereka menyangkali keberadaan dosa, tidak percaya bahwa dosa itu ada. Tetapi bagi kita, dan kita melihat fakta dari dosa itu hari demi hari, setiap hari kita lihat fakta dari keberadaan dosa itu. Di sisi lain manusia yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan kenyataan dosa. Manusia tidak percaya bahwa dosa itu eksis. Memang Bapak Ibu kalau kita perhatikan, kita pikirkan, dua hal ini terkait, ya. Orang yang tidak percaya akan Tuhan, maka secara logis
dia juga tidak akan percaya bahwa dosa itu ada. Bahkan dia tidak peduli tentang dosa. Ya. Istilah sekarang ini, bahkan lagu-lagu anak muda sekarang ini yang sangat digandrungi ya. Pokoknya apa yang kamu suka lakukan saja. Pergi saja kemana hatimu membawamu. It's my life gitu ya. Ini adalah hidup saya. Jangan ganggu gugat saya. Ya, orang tua tidak punya hak untuk intervensi saya. Apalagi dia sudah 17 tahun ke atas ya. Siapa kemarin si Yemima ya, 17 tahun. Ya, di Amerika itu kalau sudah 17 tahun, 17 itu tidak bisa diganggu lagi oleh orang tua, tidak bisa dilarang lagi. Itu di Amerika ya. Ini hidup saya kok. Saya tidak ganggu kamu kok. Itu manusia pada saat ini. Kalau dia tidak percaya kepada Allah, maka dia akan bebas melakukan apapun. Dan tidak ada pertanggungjawaban kepada siapapun. Justru karena kita percaya kepada Allah, maka kita tahu ada standar moral yang absolut. Ada larangan-larangan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang najis, ada hal-hal yang tidak Tuhan senang. Dari mana kita tahu? Ya, dari firman-Nya. Tetapi kalau orang tidak percaya kepada Tuhan, tentu dia tidak akan percaya pada standar moral atau nilai-nilai yang dibangun atau diberikan oleh Tuhan di dalam firman. Maka dia akan mengabaikan dosa. Saya tidak berdosa kok. Ya, apa itu dosa? Saya tidak tahu itu. Ya. Tapi di sini kita melihat bahwa dosa itu sungguh-sungguh nyata. Dan hukum Taurat memberikan sebuah diagnosa. Oh, ternyata apa yang dilakukan oleh manusia-manusia sebelum Taurat itu turun adalah dosa. Membunuh, mencuri, berzina, mengingini orang lain, harta orang lain, berdusta. Sekali lagi, semua itu telah dilakukan oleh manusia sebelum Taurat itu diturunkan. Ya, jadi perintah itu atau hukum Taurat yang baik itu membuat dosa itu semakin nyata. Ya. Dalam Alkitab yang saya miliki dikatakan dosa itu luar biasa nyatanya sebagai dosa. Dosa itu luar biasa nyatanya sebagai dosa. Semakin terang, oh iya, manusia itu sudah sedemikian jauh. Ya, jadi hukum Taurat itu hanya mengafirmasi atau menegaskan keberdosaan manusia. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya. Jadi saya ambil di sini satu poin bahwa manusia daging terjual di bawah kuasa dosa. Ya. Manusia daging itu terjual di bawah kuasa dosa. Di bawah kuasa, ketika seseorang sudah di bawah kuasa dosa, nah itu akan berbahaya. Kita melihat di dalam kitab Roma ini Bapak Ibu, dosa itu dipersonifikasikan ya seperti seseorang ya yang bisa melakukan sesuatu ya di bawah kuasa dosa ya. Berarti dosa itu memiliki kuasa. Manusia daging, manusia yang hidup dalam kedagingannya, dia akan terjual di bawah kuasa dosa. Ini dari sini ya, dari ayat 14 ini, di bawah kuasa dosa. Dan ketika seorang manusia sudah di bawah kuasa dosa, maka dosa itu akan menyeret dia kemana saja. Namanya juga berada di bawah kuasa. Ketika kita berada di bawah kuasa seseorang, maka seseorang itu akan berkuasa atas kita. Bisa memerintah kita kemana saja, bisa menyuruh kita apa saja, ya, bisa membawa kita kemana saja. Itu yang dimaksud berada di bawah kuasa. Manusia daging, ya, yang bersifat daging,
Manusia duniawi itu berada di bawah kuasa dosa. Ayat berikutnya, ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Poin yang saya catat di sini adalah manusia berdosa berada dalam keadaan tertipu, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika orang berada dalam kuasa dosa itu, dia sedang berada dalam kondisi tertipu. Manusia berdosa sedang tertipu. Ya. Karena manusia tertipu, maka ia tidak tahu apa yang ia lakukan. Namanya tertipu, ya, seperti orang yang tertipu, terhipnotis, ya. Dia melihat itu emas, padahal itu adalah kuningan atau imitasi, tapi dia melihat itu emas, sehingga dia menyerahkan duitnya untuk mendapatkan emas tadi. Karena dia melihat itu adalah emas. Kalau saya jual nanti emas ini, saya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sementara saya hanya berikan uang 500.000 misalkan. Di mata dia itu adalah emas, tetapi dia sesungguhnya sedang tertipu. Jadi bagi orang-orang berdosa itu, dosa itu sesuatu yang nikmat, ya. Sesuatu yang nikmat. Memang ada nikmatnya dosa, ya. Dikatakan oleh penulis Ibrani, kenikmatan sesaat oleh karena dosa. Jadi ada nikmatnya memang dosa itu. Tetapi jangan lupa bahwa dosa itu seperti racun. Senikmat apapun racun, tentu itu akan membinasakan atau mematikan. Nah, ini yang tidak disadari. Makanya saya katakan manusia berdosa itu sedang tertipu, Bapak Ibu. Dia berpikir bahwa dia berada di jalan yang lurus, padahal dia sudah bengkok. Dia merasa benar, padahal dia sudah nyasar, sudah sesat. Ya. Kalau ada seseorang yang nyasar, ya, dan dia berjalan terus di jalan yang tidak semestinya, maka semakin jauh dia berjalan, dia semakin jauh nyasarnya. Karena dia berpikir inilah jalan yang benar, ya. Maka semakin jauh dia melangkah, semakin lama dia melangkah, semakin jauh dari sasaran. Makanya Bapak Ibu, salah satu definisi dosa adalah meleset dari sasaran. Hamartia dalam bahasa Yunani. Meleset dari sasaran. Jadi tidak tepat sasaran. Ketika orang menembak, ya, tidak tepat sasaran. Tidak tepat pada target itu. Itu hamartia. Dia nyasar. Kalau ada apa itu namanya Des, ya, ditembak itu, ya. Kalau ada latihan tembak itu, apa namanya itu, ya, sasaran tembak, apa namanya, ya, sasaran tembakan itu kadang ada titiknya di tengah. Kalau yang kena tengah itu nilainya 100, semakin ke pinggir, ya, semakin kurang nilainya. 100, 80, ya, 60, 50. Tapi kalau sama sekali keluar dari sasaran ini, ya berarti tidak ada nilai. Semakin jauh dari sasaran, semakin tidak ada nilai. Itu manusia berdosa. Dia merasa benar tetapi salah. Dia merasa ini makanan tetapi racun. Dia merasa nikmat tapi membawa kepada kebinasaan. Pada suatu kali ketika Yesus di kayu salib, ia juga berkata, ya, salah satu perkataan Yesus di salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahkan pada saat orang-orang Farisi, ya, membunuh Yesus atau menyebabkan Yesus disalibkan, mereka berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik untuk Allah. Karena mereka menuduh Yesus, ya,
menghujat Allah. Oh, Yesus menghujat Allah, ayo bunuh. Tidak ada lagi alasan untuk tidak membunuh. Dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka merasa benar. Sehingga mereka membunuh Yesus, mereka menyalibkan Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Maka ketika Yesus disalib, ya, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya, mereka membunuh, tetapi mereka merasa mereka sedang melakukan sesuatu yang baik kepada Allah. Mereka sedang membela Allah. Itu orang berdosa. Mereka memiliki paradigma yang sesat. Yang kedua, dari ayat itu saya temukan manusia berbuat di luar kehendaknya. Manusia berdosa berbuat di luar kehendaknya. Karena tadi dia tertipu, maka dia berbuat di luar kehendaknya. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada ayat 15 itu, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini orang yang berada di dalam dosa, di bawah dosa. Bukan yang ku kehendaki yang ku perbuat, melainkan yang ku benci. Ini kan aneh ya. Ya, tapi faktanya begitu. Orang berdosa seperti itu. Dia benci sesuatu, tapi itulah yang diperbuatnya. Sebaliknya, dia menyukai, kita melihat nanti, sebenarnya dia menyukai hukum Allah. Di dalam hatinya dia menyukai hukum Allah. Bukan yang kukehendaki yang kuperbuat, melainkan yang kubenci. 16. Coba Desi bantu. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Iya. aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Iya. Hukum Taurat itu baik karena aku melakukan yang tidak kukehendaki. Hukum Taurat itu baik karena aku melakukan yang tidak kukehendaki. Jadi orang berdosa itu melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Terbalik-terbalik ya. Terbalik-terbalik antara otaknya dengan tindakannya, antara pikirannya dengan tindakannya, terbalik-terbalik. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Karena ternyata apa yang dia perbuat bukanlah kehendaknya. Kemudian ditambahkan, ya, dilanjutkan ayat 17, Desi. Kalau demikian, Iya. bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Iya. Jika aku melakukan yang tidak kukehendaki, maka itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Dosa yang ada dalam dirinya, itulah yang melakukan itu. Jadi seperti ada dua manusia dalam diri Paulus. Ini menjadi pergumulannya ya. Seperti ada dua makhluk dalam dirinya. Saling bergumul begitu ya. Antara manusia yang daging tadi dengan manusia yang ilahi, manusia yang benar itu. Seperti ada dua manusia dalam dirinya. Itu yang bergumul, tarik-menarik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jika aku melakukan yang tidak kukehendaki, maka itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Ini memang sesuatu yang rumit sekali. Ya. Beradu dominasi terus. Ya. Antara dirinya yang sudah benar dengan dirinya yang berada dalam tabiat dosa itu. Ayat 18, Desi. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia,
Ya. Tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Iya. Di dalam diri yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Ini yang saya simpulkan dari ayat ini. Di dalam diri yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Manusia daging menghendaki yang baik, tetapi tidak melakukan yang baik. Ya. Rumit, ya. Dia menghendaki yang baik, tetapi yang dia lakukan bukan yang baik. Orang jahat itu selalu menginginkan yang baik juga loh Bapak Ibu ya. Orang jahat sekalipun, preman sekalipun, pasti dia menghendaki yang baik. Orang jahat sejahat-jahatnya pun pasti ingin mendapatkan istri yang baik. Coba tanyakan saja Bapak Ibu kalau nggak percaya. Orang yang paling jahat pun ya selalu menginginkan, menghendaki yang baik. Menghendaki keluarga yang baik, menghendaki anak-anak yang baik, menghendaki rumah yang baik, segala sesuatu baik, menghendaki orang-orang yang baik. Justru itulah ya kesempatan dia. Semakin banyak yang baik, semakin merajalela dia berbuat jahat. Ya, kalau semua sudah jahat, maka semua akan berperang, ya. Justru dia bisa eksis karena masih ada yang baik, masih banyak yang baik, makanya dia merajalela berbuat jahat. Jadi orang jahat itu hanya menjahati orang-orang jahat, orang-orang baik. Penipu itu hanya menipu orang-orang yang tulus. Itu yang dimaksud di sini. Dia menghendaki yang baik, dia menghendaki keadaan yang baik, dia menghendaki polisi yang baik. Dia menghendaki masyarakat yang baik, yang bisa dijahati. Kalau yang dia jahati juga jahat, ya mereka pasti berantem. Siapa yang mati? Dia menghendaki yang baik, tetapi tidak melakukan yang baik. Hanya di dalam hatinya saja. Maka dilanjutkan ayat 19. Ya, manusia daging menghendaki yang baik tetapi tidak melakukan yang baik. Ya, tadi di dalam diri yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Manusia daging menghendaki yang baik tetapi tidak melakukan yang baik. Ya. Dia tahu bekerja baik tapi dia tidak mau bekerja. Tapi dia selalu menginginkan yang baik. Orangnya sudah kerja, orangnya sudah capek, dia akan duduk saja ngopi-ngopi. Ya, leh, roh udah mangula leh, katanya kan. Tapi dia ngopi-ngopi, dia tidak lakukan. Kita yang baik, tapi dia tidak melakukan. 19. Desi. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat. Iya. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Iya, kembali di sini. Manusia daging menghendaki yang baik tetapi berbuat yang jahat. Nah, kontras lagi ya. Makanya Bapak Ibu, orang jahat itu susah loh sebenarnya. Ya. Karena tidak sinkron ya, tidak sinkron antara hatinya, pikirannya dengan tindakannya. Ya. Dia menghendaki yang baik tetapi yang dibuat jahat. Ya. Kan tidak sinkron itu ya. Kalau kita menginginkan yang baik, harusnya yang kita lakukan juga baik. Amin ya? Iya. Tapi ini manusia daging itu ya menghendaki yang baik, menghendaki diberkati, tetapi dia tidak mau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia diberkati. Cuma pengen aja. Marang-anangan. Ya. Bahkan di sini lebih jahat, lebih tegas lagi. Malahan dia melakukan sebaliknya. Bayangkan Bapak Ibu, dia menghendaki yang baik tetapi dia berbuat jahat. Waduh.
Gimana itu? Tapi inilah fakta dari manusia-manusia daging itu. Tanya aja, ya, siapapun pasti menghendaki yang baik, sejahat apapun, penjahat sekalipun, ya pasti cari istri yang baik, pasti cari suami yang baik. Kalau yang jahat itu adalah perempuan, pasti cari suami yang baik. Penjahat pasti cari orang-orang yang baik untuk dia rampok. Penipu, dia pasti cari orang-orang yang tulus untuk ditipu. Kalau dia bertemu dengan sama-sama penipu, ya nggak jadi, ya nggak terjadi kejahatan itu. Tapi ketika seseorang adalah penipu, kemudian dia bertemu dengan korban, dan korban ini adalah orang yang tulus, ya, orang yang baik, maka terjadilah penipuan itu. Menghendaki yang baik tetapi berbuat yang jahat. Ini ironisnya manusia, dan itu terjadi. Itu terjadi bukan hanya pada saat kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, itu terjadi terus sampai sekarang, ya. Menghendaki yang baik berbuat jahat. Ayat 20. Desi? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Iya. maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa yang tinggal di dalam aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Dosa itulah sekali lagi kenyataan dari dosa itu, bahwa manusia itu sedang dibelenggu atau diikat oleh dosa, sehingga dia tidak sinkron, ya. Dia tidak berintegritas, ya. Dia tidak utuh. Orang-orang berdosa itu tidak utuh, Bapak Ibu, ya. Berbeda terus. Berbeda hari ini, berbeda besok. Ngomongnya pun berbeda, ya. Dia bilang ke sana A, dia bilang ke sana B, bilang ke sana C. Akhirnya dia kacau. Ya, saya bilang tadi ke sana A, apa ya? Bingung dia sendiri. Karena dia nggak utuh, ya. Dia sukanya bohong. Maka dia bingung sendiri. Kemarin saya bilang sama dia siapa ya? Lupa dia. Saya bilang sama Esther apa ya? Lupa dia. Untuk satu hal, ya, dia mengatakan hal yang berbeda. Ya. Sehingga satu kali, ya ketemulah kebohongannya. Hanya dia kacau. Dosa yang tinggal di dalam aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Ini orang berdosa, ya. 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Iya. yang jahat itu ada padaku. Aduh, ini dia pergumulan itu, ya. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jika aku hendak berbuat baik, yang jahat langsung hadir. Bahkan di dalam niat berbuat baik pun kejahatan bisa muncul, Bapak Ibu. Ya. Adalah sesuatu yang baik kalau kita memberi, ya, berbagi. Tetapi apa yang jahat dari berbagi? Ya, kalau kita berbagi sesuatu kemudian kita sombong, ya, itu adalah sesuatu yang jahat. Bahkan dalam yang baik pun kejahatan hadir. Kita bantu seseorang misalkan, kemudian kita membangkit-bangkit atau mengungkit-ungkit, oh, kalau aku tidak bantu dia tidak berhasil. Kalau aku tidak pinjamkan uang waktu itu, dia akan bangkrut. Ya. Kita sombong, kita pamerkan kebaikan kita. Padahal itu sesuatu yang baik. Kita memberi, kita bersedekah, kita beramal. Ya. Kadang saya bingung, ya, orang berbagi itu, ya. Berbagi sembako misalkan. Ya.
Sembakonya cuma 5, tapi foto-fotonya 50. Disebar ya. Yang dibagi sedikit, tapi pamernya banyak. Ya, berbagi itu baik, tapi ada yang jahat timbul, langsung hadir yang jahat di sana. Ya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita beribadah semacam ini, ya, itu kan baik. Tapi kalau di hati kita, saya beribadah, berarti saya lebih baik dengan orang sana. Ya. Yang jahat sudah ada. Kita berdoa, itu baik. Tapi ketika kita berdoa, ya, kita mengecilkan orang lain, ya, yang jahat, itu yang jahat. Berdoa itu baik, tetapi ketika dia pamer seperti orang Farisi, ya, berdoa di tikungan-tikungan jalan dikatakan oleh Yesus, ya, sehingga itu dicela oleh Yesus. Ternyata dia hanya flexing, hanya mencari simpati supaya dilihat orang, ya, dengan muka masam, supaya orang tahu kalau dia puasa. Puasa bro ya? Kok tahu? Iya, mukamu masam, mukamu nggak cerah. Ya. Dia memang dibuat-buat kayak gitu, lemas-lemas ya. Supaya orang negor dia, lagi puasa ya? Kau tak gaul ya? Makanya Yesus katakan kalau puasa sisirlah rambutmu yang rapi katanya ya. Kalau berdoa masuklah ke dalam kamar. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik untuk dipuji orang, udah yang jahat, ya. Yang jahat hadir. Ada orang Farisi dengan orang pemungut cukai masuk ke bait Allah. Ketika orang Farisi berdampingan dengan pemungut cukai, dua mereka berbeda, Bapak Ibu. Pemungut cukai itu ngomong apa? Tuhan, saya puasa 2 kali seminggu. Saya memberi perpuluhan. Itu sesuatu yang baik kan? Berpuasa baik, memberi perpuluhan. Tetapi di mana masalahnya? Tidak seperti pemungut cukai ini, kata dia kan. Yang di samping dia. Nah, itu dia menjadi jahat. Tadi sudah baik itu. Tidak merampok, tidak berzina. Tapi ketika dia bandingkan dengan temannya atau orang lain, tidak seperti pemungut cukai yang di samping saya ini. Ya, hilang semua kebaikan itu. Hilang semua nilai-nilai itu. Itulah Bapak Ibu. Di dalam berbuat yang baik pun, hati-hati Bapak Ibu. Bisa muncul yang jahat dalam hati. Amin. Hati-hati ya. Sehingga sia-sia ibadah kita, sia-sia pelayanan kita. Sia-sia puasa kita, sia-sia kita memberikan korban atau persembahan. Kita harus tetap jaga hati kita tulus di hadapan Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus ini, ya. Ketika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu sudah hadir. Ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Iya. Di sini kita melihat ternyata di dalam batinnya dia suka hukum Allah. Ya. Suka hukum Allah. Ya, ada hukum Allah, dia suka hukum Allah. Tetapi 23, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, iya, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, iya, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. iya. Kembali di sini Bapak Ibu ya, seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, anggota-anggota tubuh ini Bapak Ibu ya, dari rambut, kepala kita, hidung kita, tangan kita, anggota tubuh. Iya. Hukum dosa berjuang dikatakan melawan hukum akal budi sehingga aku menjadi tawanan. Dia menjadi tawanan, tertawan, captive ya, captive. Ya, ditertawan. Ini pergumulan yang luar biasa. Hukum dosa itu berjuang melawan hukum akal budi. Hukum akal budi di sini adalah hukum Allah. Ayat 22 tadi. Ya.
Sebenarnya dia suka hukum Allah, hukum akal budi. Tetapi ada struggle terus dalam dirinya. Seperti ada dua makhluk dalam dirinya ini. Yang tiap kali bergulat terus. Ya. Hukum dosa berjuang melawan hukum akal budiku. Sehingga aku menjadi tawanan. Maka ya, di ayat 24 dikatakan. Coba, Desi. Aku manusia celaka. Iya. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Iya. Jadi ini Bapak Ibu disimpulkan oleh Paulus adalah tubuh maut. Ya. Ternyata di sini dia perkaranya tubuh maut. Ini disebutkan tubuh maut. Ya. Dalam versi yang lain yang saya punya, saya tampilkan di sana. Sungguh mengerikan dikatakan. Siapa yang akan menyelamatkan aku dari tubuh yang membawa kematian itu? Tubuh maut. Tubuh maut, tubuh yang membawa kematian. Tubuh yang membawa kematian. Ya. Peperangan ini ada dalam tubuh ini, Bapak Ibu. Ya. Karena ketika seseorang percaya, bahkan ketika Rasul Paulus ini percaya kepada Kristus dan dia mengikut Kristus, dia tidak berganti, tubuhnya tetap itu. Ya, tubuhnya tidak berganti. Sama dengan kita ketika kita percaya atau menerima Kristus, ya, tubuh kita ini tetap ini, tubuh yang kita bawa dari waktu yang lampau. Tubuh yang tadinya berdosa, kemudian kita percaya, kita mengikut Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh. Tapi tubuh ini tetap ini. Nah, tabiat-tabiat itu masih ada di situ. Dikatakan oleh Paulus tubuh maut, tubuh yang membawa kematian. Versi yang lain dikatakan, wah, aku orang yang celaka ini. Siapakah gerangan akan melepaskan aku keluar dari dalam tubuh maut ini? Nah, ini pergumulannya Bapak Ibu. Dia pengen keluar, ya, dia pengen keluar dari tubuhnya itu. Karena dia sudah tahu ternyata masalahnya dalam tubuhnya. Tubuh maut ini, tubuh yang membawa kematian. Jadi beginilah persoalan saya dulu, dikatakan dia. Ini dalam versi yang lain. Dalam pikiran, saya selalu ingin menjalankan semua peraturan hukum Taurat yang diberikan Allah. Tetapi, karena naluri yang berdosa, saya masih diperbudak oleh kuasa dosa. Lalu saya menyadari, celakalah aku tanpa pertolongan Allah. Aku tidak mungkin selamat dari kuasa dosa yang ada dalam tubuhku. Kuasa itu akan membinasakan aku. Karena itulah saya sangat bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia perbuat bagi saya melalui penguasaan Kristus Yesus. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya catat di sini Bapak Ibu, tubuh merupakan gelanggang pertempuran. Dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuh mengakibatkan kematian rohani, sehingga manusia menjadi sadar bahwa ia memerlukan pertolongan dari luar. Dia tidak berseru supaya dibebaskan dari tubuh, tetapi agar dia dibebaskan dari tubuh yang bercirikan kematian rohani, yaitu dari melakukan yang jahat, yang berlawanan dengan keinginannya untuk melakukan hal yang baik. Dan dikatakan, ayat yang terakhir, coba. Syukur kepada Allah. Iya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Terus? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Iya. Ini adalah solusi. Ayat 25 dan 26 ini merupakan solusi yang sudah diketahui oleh Rasul Paulus.
Ada beberapa pandangan Bapak Ibu, coba saya berikan kepada saudara, terutama yang suka mencatat Bible study kita. Beberapa pandangan tentang teks ini, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini ditujukan kepada orang yang belum dilahirkan kembali. Setelah kalah dalam pergumulan melawan dosa, akhirnya tertawan olehnya. Tadi tertawan oleh dosa tadi, ya, dalam ayat 23. Dosa akhirnya menang dan orang itu terjual sebagai budak dosa. Keadaan menyedihkan, siapa yang bisa melepaskannya? Jawabannya adalah oleh Yesus Kristus. Ayat 25. Hanya Dia yang mampu membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa bagian ini melukiskan pergumulan melawan dosa dari orang yang belum diperbarui oleh Roh Kudus. Alasannya, tidak mungkin ini adalah gambaran yang dialami oleh Paulus, seorang rasul yang sedemikian matang dalam Tuhan. Ya. Teolog lain berpendapat bagian ini berbicara tentang orang yang sudah diperbarui, sebab ia berkeinginan melakukan Taurat dan menyetujui Taurat itu baik adanya. Ayat 15 dan 16. Siapa dan kondisi kehidupan yang bagaimana yang Paulus maksudkan? Ya. Pertama, ia sudah diperbarui sebab ia mengasihi Taurat dan ingin melakukannya. Kita sudah baca tadi ayat 15 dan 19. Kedua, agaknya ia bukan seorang Kristen yang dewasa dalam iman sebab berpikir dirinya terjual di bawah kuasa dosa. Padahal seharusnya ia tahu bahwa ia adalah hamba Allah. Ketiga, ia seperti tidak tahu tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Seluruh pasal 7 ini tidak berbicara tentang roh. Padahal pasal 6 dan 8 Roh Kudus mendapat sorotan penting. Jadi kemungkinan Paulus sedang memaparkan pergumulan rohani orang Kristen yang sudah diperbarui, namun masih menjalani kehidupan menurut prinsip perjanjian lama. Yaitu orang Kristen yang meski sudah diperbarui anugerah Allah dalam Kristus, masih berorientasi pada perjuangan moralnya sendiri untuk hidup kudus. Jadi gini Bapak Ibu, ada sebagian orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, namun pola pikirnya masih Taurat. Dalam arti dia harus berjuang seperti orang Farisi, ya. Sehingga itu menjadi sebuah beban bagi dia. Menjadi beban bagi dia. Tetapi orang yang sudah hidup di bawah anugerah, itu mereka hidup mengandalkan Kristus. Karena kita menemukan dan kita sudah belajar juga bahwa tidak ada orang yang dengan usahanya sendiri atau kekuatannya sendiri bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ya. Ini memang sedikit teologis ya, tapi tidak apa-apa karena kita belajar supaya kita tahu supaya kita bisa mengidentifikasi paham kita ya dalam kekristenan. Sekali lagi ada orang yang berpikir ya, walaupun dia sudah percaya kepada Kristus, tapi di pikirannya itu masih belenggu, ya, masih ikatan-ikatan, harus begini, harus begono. Tapi kalau kita perhatikan dalam perjanjian baru, nanti kita akan melihat ya, dalam pasal-pasal berikutnya, karena pasal berikutnya itu adalah hidup oleh roh. Hidup oleh roh itu tidak lagi dalam belenggu seperti itu Bapak Ibu. Bukan lagi dalam belenggu seperti orang-orang Farisi. Salah satu indikasinya adalah ketika orang masih berada dalam belenggu Taurat, dia akan menjadi orang yang munafik. Ya. Itu indikasinya. Artinya dia suka menghakimi orang, dia suka membanding-bandingkan. Ya. Dan ya saya tidak tahu itu. Itu hanya ada dalam diri kita masing-masing. Apakah ketika kita melakukan sesuatu yang baik,
lalu kita membanding-bandingkan dengan orang lain, itu hanya ada pada diri kita. Kita sendiri yang bisa mengetahui itu. Tetapi itulah salah satu indikasi yang pasti bahwa kita masih berada dalam belenggu Taurat. Jadi semua hal yang kita lakukan itu hanya bersifat Taurat ya. Hanya dalam takaran Taurat sebagai legalisme. Saya harus begini, harus begono ya. Tidak ada sebuah kebebasan, tidak ada sebuah kemerdekaan. Ketika kita beribadah dan orang lain tidak beribadah seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita mengutuki dia ya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dibebaskan, ya tidak berpikir seperti itu. Sebaliknya, dia mengasihani orang yang belum bisa melakukan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali supaya kita tahu. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu masih dalam prinsip ya, prinsip Taurat tadi, ya, maka kita akan sama dengan orang Farisi, sama dengan ahli Taurat, Bapak Ibu. Orang Saduki yang mencari-cari kesalahan orang lain, yang merasa dirinya benar. Nah, itu dia indikasinya. Mencari kesalahan orang, merasa diri benar, just ya. Ya. Menghakimi ya. Tetapi kita ya yang sudah di bawah anugerah, ini merupakan solusi. Oleh Yesus Kristus dikatakan Paulus. Itu tadi semua pergumulan itu pergumulan dagingnya. Dan dia simpulkan pada ayat yang ke-24 tadi, celakalah aku. Coba sekali lagi Desi. Waduh, udah habis waktu saya. Sedikit lagi ya Bapak Ibu. 24 tadi Desi. Aku manusia celaka. Ya, ketika tadi disebutkan semua pergumulan dia untuk melawan dosa itu dan tidak berhasil, ya selalu bolak-balik ya. Kemudian dia simpulkan di sini, celakalah aku, terus Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? iya, tidak ada. Tetapi dikatakan ini solusinya oleh Yesus Kristus. Ya. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini solusi. Ini solusi. Tadi semua yang di atas itu adalah permasalahan atau pergumulan, tapi di ayat 25-26 dia mengetahui dan dia menyampaikan solusi. Kita akan baca ayat terakhir ini ya. Saya sudah cantumkan di depan juga sebagai penutup bagi kita untuk menutup pemberitaan ini sebelum kita menyembah Tuhan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu satu kalimat ini. 1, 2, 3. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, jadi kita mengandalkan Yesus, bukan mengandalkan diri sendiri, ya. Andalkan Yesus dan Dia sudah melakukan bagi kita. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami belajar satu demi satu dari firman Tuhan supaya